Ngono ya ngono, ning aja ngono. Kita hidup berdampingan dengan manusia-manusia lain yang memiliki pola pikir, sensitivitas, kondisi perasaan, latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu kita manusia sebagai makhluk sosial berusaha tetap bisa harmoni untuk menghindari konflik antar sesama manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 112, dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Loh yo, bener toh? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedi Dong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya bercerita tentang mitos, misteri, dan keramat ikan lele di Lamongan versi Rangga Hati. Kali ini melalui beberapa tangkapan lisan ke lisan orang tua, kembali saya menceritakan mitos, misteri, dan keramat ikan lele di Lamongan versi Mbok Rondo dan Ki Bayapati di Desa Medang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kronologi cerita versi Mbok Rondo dan Ki Bayapati begini ceritanya. Berawal dari kisah Sunan Giri III atau yang punya nama asli Sunan Sedo ing Margi sedang belusukan ke daerah penyebaran Islam dengan menggunakan perahu menelusuri sepanjang aliran Bengawan Solo hingga ke desa-desa. Sesampainya beliau di Desa Medang, Kecamatan Glagah, Lamongan, malam sudah larut. Sinar terang bulan purnama menuntun langkah Sunan Giri III atau Sunan Sedo ing Margi menyusuri desa ini. Hingga pada suatu tempat, Sunan Sedo ing Margi melihat ada lampu godok atau sejenis oblik yang menyala dari sebuah gubuk di sudut desa. Sunan Sedo ing Margi lantas menghampiri sumber cahaya tersebut. Disitulah didapatilah seorang wanita yang dikenal dengan Mbok Rondo sedang menjahit pakaian. Namun dari beberapa sumber mengatakan bahwa Mbok Rondo tersebut sebenarnya adalah seorang janda yang dikenal oleh Sunan Sedo ing Margi sewaktu berada di Mekah. Perbincangan antara Mbok Rondo dan Sunan Sedo ing Margi terjadi sampai larut malam. Di akhir perbincangan, akhirnya Sunan Sedo ing Margi berpamitan untuk pergi. Namun beliau Sunan Sedo ing Margi lupa mengambil keris miliknya yang beliau letakkan di balai atau teras depan rumah si Mbok Rondo. Beliau baru sadar ketika beliau sudah tiba kembali di Giri. Sunan Sedo ing Margi kemudian memerintahkan salah satu cantrik atau santrinya yang bernama Ki Bayapati untuk kembali ke Desa Medang dalam rangka untuk mengambil keris kesayangannya yang tertinggal di balai gubuk Mbok Rondo sewaktu berbincang-bincang. Keberadaan keris tersebut diketahui oleh Mbok Rondo dan seketika itu pula Mbok Rondo mengambil dan menyimpannya untuk kemudian dikembalikan atau syukur-syukur kalau Sunan Sedo ing Margi kembali datang untuk mengambil keris tersebut, mengambilnya sendiri. Ketika Ki Bayapati mendapatkan tugas dari Sunan Sedo ing Margi, berangkatlah beliau menggunakan kemampuan ilmu sirepnya agar cepat menuju gubuk Mbok Rondo.
Sesampainya di lokasi, Ki Bayapati ini mengambil keris dengan cara sembunyi-sembunyi. Tetapi sepandai apapun Ki Bayapati di dalam mengambil keris tersebut telah diketahui oleh si Mbok Rondo dan disambut dengan teriakan maling, maling, maling. Menganggap utusan Sunan Sito ing Margi ini sedang mencuri keris. Padahal Sang Bayapati ini yang sebenarnya adalah diperintah oleh Sunan Sito ing Margi. Teriakan Mbok Rondo telah membangunkan para tetangganya dan sejurus kemudian para penduduk mengejar pria yang diduga maling tersebut. Karena saking paniknya dikejar oleh warga, akhirnya Ki Bayapati memberanikan diri terjun ke kolam renang atau ke kolam ikan lele. Orang dulu itu menyebutnya sebagai jublang, untuk menghindari kejaran dan amukan massa. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba kolam yang dijeburi oleh Ki Bayapati itu dipenuhi oleh ikan lele yang berenang di permukaan. Para pengejar Ki Bayapati atau warga sedang kebingungan mencari di mana Ki Bayapati berada. Keberadaan Bayapati tersamarkan oleh munculnya ikan-ikan lele tersebut. Warga tidak mengira kalau Bayapati bersembunyi di jublang atau di kolam tersebut. Kemudian para warga yang mengejar Ki Bayapati itu meninggalkan lokasi. Sejak saat itulah, setelah dilihatnya sudah sepi, para warga yang mengejar Ki Bayapati sudah pergi semua. Akhirnya Ki Bayapati keluar dari jublang atau kolam tersebut dan berjanji kalau anak keturunan Ki Bayapati tidak akan memakan ikan lele. Siapapun yang menyerangnya makan, maka dia akan terkena penyakit kulit belang-belang seperti kulitnya ikan lele. Dan sampai sekarang pun cerita tersebut sangat dipercaya oleh warga Lamongan asli. Beliau tidak berani makan ikan lele, takut terkena penyakit belang seperti ikan lele. Karena jasanya ikan lele tersebut, maka ikan lele dijadikan lambang Kabupaten Lamongan. Keberadaan ikan lele itu tidak hanya dijadikan sebagai simbol, baik pun itu di batik-batik Lamongan, tetapi juga ikan lele dan ikan bandeng dijadikan monumen patung kebanggaan orang Lamongan. Ikan lele dan bandeng, keris, gunung, dan dilengkapi dengan tempayan. Kerisnya itu melambangkan kewaspadaan bahwa Kabupaten Lamongan mempunyai latar belakang sejarah kuno yang sangat panjang. Demikian cerita sekilas tentang keramat, mitos, dan misteri ikan lele. Tetap setia di channel Fahrudin Muiswatin Present. Terima kasih.